Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zarnusi rahimakumullah wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi idarain. Amin ya rabbal alamin ya mujibasailin. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allimi. Dan di antara mengagungkan ilmu sebagian daripada mengagungkan ilmu ta'zimul mu'allimi, mengagungkan guru, mu'allim yang mengajar. Mu'allim itu orang yang mengajar, guru. Jangan sampai disakitin guru. Bagaimana guru biar senang, biar itu sama kita. Ini kunci keberhasilan. Kalau gurunya nggak menulis syarat gimana? Jangan digurui. Kan kita pengen yang terbaik. Di mana-mana juga makan pengen yang enak. Yang nggak enak mah di guru. Jangan. Contohnya telanjang baju, guru. Sama dirinya nggak sayang, bagaimana sama orang? Balik lagi kita ini kan berpedoman patokan baik ucapan, perbuatan, anggota badan kita merujuk kepada syariat, kepada aturan. Jadi anak buahnya ngikutin gurunya tuh kadang bener dia. Nah, itu yang namanya waktu ketergantung pahala. Kalau palanya bagus yang kita cari nanti loknya bagus. Tapi kalau umpamanya loknya nggak bagus, palanya ya loknya ngikut. Anak buahnya rangkainya pada ngikut ya tuh. Ya semua. Ya kita jangan masa orang nyebur kita ngikut nyebur itu aja. Punya prinsip kita mah. Qala Ali karamallahu wajhah. Qala telah berkata Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semoga memuliakan Allah wajhahu terhadap wajahnya. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan karamallahu wajhah? Ini kan harus tahu. Kalau yang lain kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga memuliakan Allah wajah terhadap wajah. Di antara ini kehidupannya lebih istimewa, gitu kan? Lebih istimewanya bagaimana? Sayyidina Ali ketika dari lahir sampai Sayyidina Ali wafat, itu namanya melihat barang kemaluannya sama sekali belum pernah. Maka dia dapat julukan itu. Itu barangnya loh, yang sehari-hari kita berapa kali megang, berapa kali ngelus-ngelus. Akhirnya, dari kita ini kencing dipegangin, ya enggak? Pokoknya dipuja-puja aja tuh, disayang-sayang ini biar burungnya kagak mati, bagaimana nih? Tegak terus di burung, iya sayang-sayang.
Sayyidina Ali sama sekali enggaknya yang namanya ngelihat, nggak pernah ngelihat. Dari dia dilahirkan sampai beliau wafat terpelihara. Itu baru anggota burung aja ya. Bagaimana anggota yang lain? Dipelihara. Ini salah satunya. Mendapat julukan gelar itu nggak sembarangan. Iya kan? Nggak sembarangan. Karamallahu wajhah, maka ada kelebihannya di situ. Terhadap Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdu. Itu saya ini seorang hamba. Hamba itu berarti pelayan. Makanya kalau dibilang hamba Allah, pelayan Allah. Jangan dibilang hamba Allah, ngaji kagak. Hamba Allah itu pelayan Allah. Ana abdu, saya sini seorang hamba. Min alamani, dari orang, ya, dari orang yang mengajarkan aku. Jadi pelayannya guru. Itu kan? Kalau dulu bahasanya saya punya guru, ya, ini apa, Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Itu ada Mu'alim Nasri, tinggalnya di Citayam, Agak Jaya. Kalau terkenalnya dengan Masjid Sentok, Ambon. Nah, ada seorang Mu'alim Nasri namanya. Beliau itu mahabbah banget sama Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sigaf. Saking cintanya dia itu ngikut. Biasa gofah di tempat bukit duri itu, dia cuma bantu-bantu, dia melayani. Kemudian dia kalau walid mau mandi, mau ini, itu akhirnya itu yang baik. Dia nimbain. Kalau gurunya dia mau kemana nih ngajar, dia yang bawain tasnya. Jadi pelayan. Jadi ya, jadi pelayan. Ya. Hambanya. Maka jadi mu'alim dengan sebutan julukan Mu'alim Nasr. Bisa baca kitab, padahal nggak belajar kitab. Dari keberkahannya, keikhlasannya, keridhaan guru. Itu salah satunya bisa dirasakan. Saya bisa ngomong karena saya melihat dari Mu'alim Nasr, ya, adabnya luar biasa. Gitu. Ya. Dan saya dengar dari teman-teman bapak saya mengatakan kayak gitu. Saya, kata Sayyidina Ali, abdun seorang hamba, man'alamani, dari orang yang mengajarkan aku harpan akan satu huruf, harpan wahidat akan satu huruf. Itu satu huruf. Bagaimana kalau yang banyak huruf? Ya kan? Insya'a, apabila ia ingin menjual, ba'a, maka boleh dia jual. Insya'a, apabila ia menghendaki, ba'a, maka boleh ia menjual aku. Dulu kan budak belian ada namanya. Insya'a, apabila menghendaki ia, maksudnya mu'alim, ba'a, boleh menjual aku. Kalau dia menghendaki, kalau dia ingin. Maksudnya kalau dulu kan bisa jadi manfaat. Kalau bahasa kayak barang jualan.
yang namanya jual kan dia dapat keuntungan gitu kan. Terserah mau dijual mau diapa gitu kan, mau dibebasin gitu atau bagaimana maksudnya itu. Kalau mau dia mau apain juga terserah dah gitu bahasanya. Kalau dasar ini apa namanya cara artinya mah apabila ia menghendaki ia boleh menjual aku, jadi boleh terserah mau diapain aja, mau guru mau disuruh apa-apa kayak gitu. Hah? Jadi kan ikhlas beda pelayan, nggak pakai lama, nggak entar gitu, langsung dilayanin. Dibutuh apa nih? Saya pernah punya guru, ya bukan pernah, emang guru saya, Muhammad Siddiq di Bogor Cimanggu. Itu ya pengen banget punya kitab namanya Majmu Syarif, harganya 5 juta. Itu Majmu Syarif, panjangnya sekitar 1 meter lebih, lebarnya kayak Quran 1 jilid. Itu berapa jilid? Kalau 17 jilid. Jadi kayak Al-Quran ditata diinin 17, panjangnya segitu. Nama kitabnya Majmu Syarif. Itu dia pengen punya kitab, sampai dia bilang kalau boleh ada yang kreditin, saya pengen kredit. Akhirnya guru saya yang satu lagi ngomong, dia juga guru kiai juga tapi masih ngaji juga bareng sama saya. Saya sedih, Ustaz. Kenapa? Saya kalau punya duit saya beliin guru. Itu jadi mahabbahnya gitu. Ya cinta bang. Sayang saya orang nggak punya. Iya gitu. Memang kita begitu pengennya bahagia dulu. Sampai dia terus ngobrol lagi sama Ustaz Hamdan di Kampung Pulau. Ustaz Hamdan, dia orang kaya. Disampaikan lah sama guru itu, ya Jin. Ternyata alhamdulillah dia punya rezeki dibeli. Kira nggak tuh guru? Alhamdulillah tuh kayak gitu. Jadi mahabbahnya tuh keinginan guru apa yang dia inginin langsung dipenuhi sama dia. Gitu. Nah ini bahasa konteksnya ke situ ya. Insya Allah apabila menghendaki ya boleh menjual aku. Wa insya'a dan apabila menghendaki iya ya, istaroko boleh dia memerdekakan aku, artinya membebaskan. Wa insya'a dan apabila menghendaki dia istaroko boleh dia memerdekakan aku. Jadi boleh dia memerdekakan ya, dia wa insya'a ishtarok. Tinggal al-syaddu ngomong ya dia baris ya. Ansyadtu fi dzalika syi'aran. Itu belum. Wa insya'a astaroko ansatu fidalika syi'on bawah. Ini tulisan itu kan? Ya ada itu. Wa in Wa insya'a
Ustaro ansatu fi dalika syikron wa insya'a itu tadi wa insya'a dan apabila sya'a menghendaki istarok boleh dia memerdekakan aku. Iya. Boleh dia memerdekakan aku. ansatu fi dalika Telah membuat najum aku ansatu telah membuat nazum aku fi zalika di dalam ini syair, di dalam itu syair, di dalam syair itu membuat syair itu puisi bahasa kita. Dulu kan orang pakai ini bagaimana biar dapat gitu kan, kebudayaan ada. Bizalika syi'ron, di dalam ini syair atau itu syair. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim. Ra'aitu telah melihat aku ahaqqa yang lebih berhak haqqal mu'alimi, itu hak mu'alim. Jadi bahasanya telah melihat aku yang lebih berhak atau yang lebih mesti itu, yang lebih mesti ahaqqa haqqal mu'alimi, haknya guru. Jadi kemustian yang lebih mesti haknya guru, itu aja. Telah melihat aku akan kemustian, akan hak ya. Al-haqi yang lebih mesti, haqqal mu'alimi, haknya guru. Jadi hak-haknya guru apa? Wa aujabahu hibdan ala kulli muslimin. Wa aujabahu dan haknya yang lebih wajib hibdan memelihara. Bagaimana terhadap guru? Jangan diceritain kejelekannya, jangan diumbar. jelekin juga dipakai juga kata ada yang gitu. Ya gitu. Etikanya bagaimana kalau begitu? Ngikut ngaji juga, ngejelekin juga. Astagfirullahaladzim. Ya nggak akan manfaat ilmunya kalau begitu. Ini nangin juga, nyakitin juga, kan nggak boleh kemarin sama guru, menyakiti perasaan hati guru, sedihnya guru. Ini caranya gimana ngedidik murid kayak gini ya? Kan guru mikir kan, ya kan? Caranya bagaimana nih? Guru mah nggak marah, kalau bukan pemarah. Iya. Ya kan? Tapi kan si guru juga kalau dia benar-benar ngedidik gitu ya, dia cari cara nih. Ini murid nakal nih, ya kan? Bagaimana nih dia bisa nurutnya begitu? Otak jadi kalau jadi guru benar-benar dia cari cara biar bagaimana nih si murid yang belajar dapat ilmu, kan begitu? Harusnya kan si murid mikirin. Udah ya nggak? Ya makanya kan ilmunya diambilin, orangnya nggak diperhatiin, haknya itu nggak dijaga. Kan memelihara tuh
ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam. Jaga dah tuh, jangan sampai guru kecewa, jangan sampai guru sedih. Ya, guru juga kan banyak pikiran, mikirin dapur. Iya, kan nggak tahu dia kayak gimana. Itu kalau gurunya udah subi gimana ntar? Mereka ya masih aja. Ya kalau yang namanya guru itu kan kekayaan, boleh dia itu tahadus binikmah. Omanya dia punya mobil, punya motor, nggak apa-apa. Tujuannya untuk ya menonjolkan nikmat Allah itu agar orang lain ngikut itu biar kaya. Jadi Borotak nggak boleh ngikut sama dia. Udah hantem terus. Laqad haqqa ayyuda ilahi karamatan. La demi kot sesungguhnya. Ya. Haqqa mesti ayyuda diberi hadiah. Ilahi kepadanya itu guru. Ini perhatiin juga, kadang-kadang kata guru nargetin. Gitu. Sebenarnya guru nggak boleh ya nargetin, bikin budget sekian karena harga diri, seolah-olah menjual agama, ya kan? Ya kalau dia bagaimana ininya aja, muridnya aja punya pikiran, ya kan? Udah ilmunya diambilin, nggak dikasih hadiah. Ada diem ya, itu gurunya malaikat tadi. Gurunya malaikat kali, nggak butuh makan. Nggak butuh ilmu Ya Allah, ini nggak dikasih hadiah, dia ngomongin iya. Kan kasihan. Lah demi kau sesungguhnya hakok mesti ayyuda dia memberi hadiah ilahi kepada itu guru karomatan, karena ya akan suatu penghormatan, karena suatu penghormatan. Jadi sebagai penghormatan kepada guru, murid memberikan hadiah, bukan sodako ya. Sebutan sodako itu pada orang fakir miskin. Sedangkan ilmunya Allah itu kan dari Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Bahasanya dia menyampaikan daripada ulama. Li ta'limi harfan wahidin al-dirhamin. Nah, karena mengajarkan ta'limi, karena untuk mengajarkan harfin satu huruf, harfin wahidin satu huruf, alfi dirhamin itu 1000 dirham. Satu huruf harganya 1000 dirham. Satu dirham orang duit Indonesia berapa? Bayar itu ya. Satu dirham, 1 juta kali ya. Iya kagak kehitung dah. Kalau nggak salah 1 dirham 4.000 ya. Kali 1000. Sama dengan 1000 dirham. Kagak kebayar. Itu. Makanya gurunya kan nggak. Ya. Bahasanya bukan bentuk bayaran, hadiah. Hadiah itu kan sesuka bentuknya, nggak dibudget. Ya, hanya sebagai hadiah, bukan bentuk yang dia itu menarget. Bukan. Itu kata Sayyidina Ali. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan, maka sesungguhnya itu guru
alamaka mengajarkan kamu harfan satu huruf, harfan wahidan satu huruf, mimma dari perkara, tahtazu yang dibutuhkan. Fa inna man alamaka harfan wahidan, maka sesungguhnya itu guru mengajarkan kamu satu huruf, mimma tahtazu ilahi dari perkara yang dibutuhkan, ilahi padanya itu ilmu, bidini di dalam agama. Jadi karena si murid butuh dan guru menyampaikan ilmunya, karena memang suruh tabligh menyampaikan. Nah itu diberi hadiah. Bahwa maka yaitu guru abuka seolah-olah bapak kamu. Bahwa maka yaitu guru abuka seolah-olah bapak kamu. Nah kita sama bapak kita udah bisa ya kan mencari ya nafkah gitu. Ya kita kasih hadiah sebagai rasa penghormatan gitu. Jadi seolah-olah gitu, ya bapak kamu bidini di dalam agama. Jadi seolah-olah seperti itu. Ini salah satu cara Imam Zarnusi ya, membuat suatu kitab yang mana banyak dipakai oleh pesantren-pesantren dan banyak yang berhasil dengan mengikuti metode kitab Ta'limul Muta'alim ini. Di antaranya saya bisa berhasil ya, nggak semuanya sih dipraktekin, kayaknya masih banyak yang belum daripada yang udah dipraktekin. Tapi insya Allah kalau kita pakai ya ini menjadi rujukan untuk jalan keberhasilan kita menuntut ilmu. Itu aja yang saya dapat ya sebagai pengalaman saya mengkaji ya, dari guru ke guru, dari majlis taklim ke majlis taklim, dari pondok ke pondok yang saya samperin gitu untuk saya belajar. Ya, alhamdulillah ya bisa seperti sekarang ini. Nanti kita mentakdirkan aja tas ya. Gitu. Ilmu guru. Tinggal wakana ustazuna syekh. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.